Ya, welcome back to Weekly Innovation Dose bersama saya Gregory Satrio. Nah, hari ini kita akan melanjutkan nih pembahasan kemarin ketika kita bicara soal interview. Nah, kemarin kita sudah bahas mengenai bagaimana sih interview itu membedakan dengan ngobrol-ngobrol atau dengan tanya jawab biasa atau dengan diskusi atau podcast nih. Bedanya apa? Nah, sekarang kita sudah paham bahwa interview ini tidak boleh bias dan harus tetap relevan serta menjaga validitas hasil dari interviewnya. Nah, gimana caranya? Kita akan breakdown nih. Di segmen kali ini kita akan breakdown bagaimana cara kita mempersiapkan interview supaya hasilnya nanti dari pertanyaan kita sampaikan maupun jawaban-jawaban yang akan direkam atau tercatat akan menjadi lebih baik atau menghindari yang namanya invaliditas atau tidak valid, irrelevansi atau tidak relevan, dan yang terakhir menghindari bias-bias yang mungkin terjadi. Oke, kita akan fokus ke sini nih. Kita bicara soal preparing. Ada dua hal yang harus di-prepare atau disiapkan secara garis besar. Pertama, kita harus siapkan peralatan-peralatan untuk dokumentasi. Bagaimana cara kita mencatat ya? Karena di dalam sebuah interview itu cepat pace-nya. Jadi mungkin di dalam waktu 15, 30 atau 40 menit kita akan banyak sekali dihujani informasi. Baik tentang bagaimana cara kita memproses pikiran orang itu, ataupun kita fokus terhadap pertanyaan berikutnya apa nih? Kita harus tanya apa? Apa yang harus tak gali lagi? Yang keluar dari sini apa nih setelah ini? Nah, itu kita harus adanya peralatan dokumentasi. Paling tidak, kita bisa mencatat poin-poin penting. Nah, poin-poin penting atau milestone atau mungkin hal-hal yang mendukung bahwa, ini penting karena apa nih? Nah, itu kita bisa catat. Paling tidak kita ada gambaran mental dulu nih. Nah, harus bagaimana. Lalu, kita juga harus lihat siapa yang kita interview. Itu kita harus siapkan. Paling tidak kita bisa tahu background-nya apa. Kita bisa cek dari CV atau resumenya. Ya kan? Lalu legalitas. Legalitas ini tidak hanya bicara soal KTP, KK, tetapi kredensial dia yang lain apa? Seperti ijazahnya, lalu sertifikat-sertifikatnya, apa nih yang menggambarkan beliau nih, kemampuan beliau. Dan yang terakhir adalah nomor-nomor referensi. Dia ini kenal siapa, pernah berurusan dengan siapa. Nah, karena ini akan membentuk pada dasarnya gambaran siapa yang akan kita interview. Nah, dari situ kita sudah ada gambaran nih, orangnya seperti ini nih, akan dipakai kemana nih. Nah, akan dipakai kemana dan apa yang harus kita catat itu adalah masuk ke dokumentasi. Pertama, kita nggak akan tahu apa yang penting kalau kita nggak ada yang namanya kamus kompetensi. Orang ini harus bisa apa sih? Apa yang harus dia achieve? Itu yang disebut dengan kamus kompetensi, teman-teman sekalian. Katakanlah, kamus kompetensi kayaknya gampang ya. Contohnya punya pengalaman, berpengalaman 3 tahun dalam industri A, atau pernah menggunakan software B selama 3 tahun. Iya, itu secara teknis, tapi harus lebih detail lagi. Kita harus breakdown nih. Katakanlah kita bicara soal software editing foto nih. Kita bicara soal Photoshop. Nah, Photoshop ini dia sejago apa sih? Nah, dia sudah level berapa nih? Nah, itu kita harus masukkan di sini. Level 1, 2, 3-nya seperti apa? Supaya kita tahu apa? Kita tahu akhirnya checklist kita, panduan kita ini, kita mau ngarah kemana sih? Kita mau bawa orangnya kemana? Oke, kita bicara soal koordinator. Kita levelnya koordinator untuk divisi editing atau divisi digital nih. Harus bisa editing. Oke, editing targetnya seberapa? Apakah level 1, 2, atau 3? Kita juga harus tentukan levelingnya bagaimana. Kita bicara soal level 1. Oke, mengerti apa itu snipping tool, mengerti apa yang itu lasso tool, mengerti yang namanya, hanya mengerti. Nah, lalu level 2 itu bisa mengkombinasi elemen, katakanlah. Nah, bisa shading, bisa layering. Nah, itu level 2. Level 3 dia sudah bisa composing. Jadi dia ngambil gambar lain, dia ngambil elemen dari gambar lain, dicomot akhirnya jadi gambar yang baru. Nah, itu sudah level 3. Nah, di sini ini kita harus jelas kamus kompetensinya seperti apa, sejauh mana, dan itu juga sama dengan soft skill-nya. Ketika kita bicara soal leadership, ketika kita bicara soal komunikasi, katakanlah komunikasi itu sesuatu yang umum ya. Dan inilah yang seringkali menyebabkan bias. Komunikasinya enak, ya bisa berarti ketika orangnya riang, orangnya supel, orangnya gampang tertawa, murah senyum, itu komunikasinya bagus. Padahal apakah itu jenis komunikasi yang dibutuhkan? Belum tentu, makanya harus diperjelas. Karena kalau sekedar rame orangnya, menyenangkan, ramah, itu subjektif sekali, itu menyebabkan yang namanya bias. Nah, disitulah kita harus mitigasi dengan kamus kompetensi. Seperti apa sih komunikasi yang bagus itu? Oke, paham menggunakan WA, pernah menggunakan email, katakanlah. Seperti apa nih
nih, komunikasinya bagaimana? Tertulis. Nah, ini kita perjelas nih di kamus kompetensinya di situ. Dan juga kalau sudah ada kamus kompetensi itu akan membantu ketika interview nanti harus seperti apa. Nah, yang kita tanyakan itu sudah benar-benar berdasarkan kamus kompetensi. Dan nanti di dalam pencatatannya, pelaporannya, kita akan lebih jelas, oh orang ini level 1, 2, 3, 4, 5. Bukan lagi ngomong, oke, komunikasinya baik, tapi setelah ketemu dengan orang lain, loh kok komunikasi nggak pas ya? Ya rame doang, ngomongnya pinter, tapi nggak bisa ngelakukan. Atau ngomongnya karpe dewe, tidak sesuai dengan fakta. Katakanlah seperti itu. Nah, ini kamus kompetensinya harus jelas. Itulah cara kita untuk mengurangi yang namanya bias. Nah, dan juga menjaga validitas. Kurang lebih seperti itu. Nah, kamus kompetensinya harus ada nih. Nah, buat teman-teman yang mungkin belum punya kamus kompetensi, nah silakan bisa konsultasi dengan SLC Marketing. Nah, terakhir nih, kita sudah tahu apa yang kita cari. Kita harus catat, kita harus take note nih. Supaya apa? Jangan sampai lupa. Kenapa kok butuh recorder? Mungkin selama interview kita bisa mencatat poin-poin pentingnya apa. Tapi ketika kita menyusun laporan nih, biasanya kita udah lupa-lupa ingat. Sebentar. Ini konteksnya kemana ya? Ini konteksnya bicara apa ya? Ini konteksnya sedang membahas apa nih? Nah, recorder atau rekaman ini penting. Supaya apa? Kita bisa dengarkan ulang ceritanya seperti ini loh. Bener nggak sih dia ngomongnya begini? Karena apa? Kadang-kadang apa yang kita tulis di dalam catatan kita merupakan apa yang kita tangkap. Berarti sudah ada proses pemikiran kita di dalamnya. Apakah seperti itu yang benar-benar disampaikan atau benar-benar dimaksudkan? Belum tentu. Itu juga menyebabkan bias dan validitasnya berkurang. Maka perlunya sebuah recording. Jadi jangan hanya dicatat secara tulisan, tapi kalau bisa ada recordingnya. Supaya kita bisa dengarkan ulang nih. Nanti itu perlu kita siapkan nih. Jangan sampai nanti di tengah-tengah recording memorinya habis. Itu nggak cukup. Nah, itu kan nggak baik. Jadi bisa disiapkan teman-teman sekalian. Itu dia persiapannya. Dan secara mental mungkin perlu disiapkan sedikit juga ketika kita bertemu dengan orang-orang yang mungkin jabatan atau pengalamannya lebih tinggi daripada interviewernya. Biasanya itu akan menyebabkan down mental dan nanti akan berpengaruh di bagian eksekusinya atau bagaimana kita mendeliver atau melaksanakan interviewnya sendiri. Nah, terus gimana kalau itu terjadi? Stay tune teman-teman di Weekly Innovation Dose berikutnya karena kita akan membahas bagaimana cara kita melaksanakan sebuah interview.